Oke, saya akan membicarakan beberapa poin yang penting di dalam sejarah sampai hari ini ya. Sebelum ada penemuan abjad-abjad dan aksara-aksara, Tuhan memberikan bahasa kepada Adam dan Hawa. Tuhan tidak memberikan tulisan terlebih dahulu, tetapi bahasa. Maka ada bahasa induk di alam semesta yang Adam pakai pertama kali. Dan itu juga bahasa yang Tuhan pakai untuk komunikasi dengan Adam dan Hawa. Berarti kalau Tuhan pakai bahasa A, Adam bisa mengerti bahasa A, dan Hawa bisa mengerti bahasa A, berarti bahasanya pasti satu. Nah, itulah bahasa yang saya sebut bahasa induk. Dan saya percaya itu adalah bahasa Ibrani. Karena tidak mungkin manusia bisa menghasilkan kosakata dengan jumlah konsonan yang hanya 22, tetapi bisa menulis seluruh perjanjian lama, sekaligus bisa mengungkapkan isi hati Tuhan dengan begitu tajam, dan itu hanya bahasa Ibrani yang bisa pada waktu itu. Manusia kalau menemukan bahasa, manusia perlu mungkin sampai ribuan tahun untuk menyempurnakan bahasa. Untuk menunggu begitu lama, lalu manusia sudah begitu banyak dan sudah terserak, maka untuk mendapatkan satu bahasa yang lebih bagus lagi, mesti menunggu lagi pecahnya bahasa, khususnya di Menara Babel, maka mesti menanti orang yang sudah pecah bahasa A, bahasa B, bahasa C, menunggu sampai sempurna lagi. Nah, ini menunggu waktu yang terlalu lama. Maka Tuhan memakai bahasa. Itulah cara Tuhan pertama di dalam komunikasi dengan manusia, yaitu memakai bahasa lisan. Bahasa lisan ini sangat penting, dan Tuhan memberikan bahasa itu dengan perkataan-perkataan yang Tuhan nyatakan kepada manusia, dan manusia menangkap, lalu manusia menghafal, karena dulu tidak ada tulisan. Tuhan cerita kepada Musa, Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Musa naik Gunung Sinai tidak bawa papirus untuk catat-catat, karena Musa tidak sangka yang Tuhan katakan di Gunung Sinai sangat panjang. Dan Nuh, waktu Tuhan suruh buat baterah, Nuh juga tidak pakai catat-catat di tulisan-tulisan. Jadi mereka mengandalkan hafalan. Maka di dalam proses belajar, cara pertama adalah dengar, lalu ingat, dan hafal. Tidak mungkin dengan tidak hafal dan hanya baca, kita bisa mengerti dalam waktu yang lama. Kalau kita baca di menit ini, kita tahu di menit ini. Kalau kita hafal sampai mati, kita mungkin tidak lupa. Tapi ada yang kita hafal, kita akan cepat lupa karena kita tidak pernah pegang barang itu atau injakkan kaki di lokasi itu. Waktu kita sudah sampai di Kapernaum kemarin, nanti kalian baca Alkitab tentang Kapernaum, kalian akan lebih mengingat peristiwa itu karena kaki sudah pernah injak ke sana. Jelas? Maka kita bersyukur selain kita baca atau dengar, kita sudah menghafal, kita sudah injakkan kaki. Nah, tetapi tradisi dari oral atau bahasa ini sangat bahaya. Karena turun-temurun, manusia akan menurunkan semua yang dia dengar dari generasi pertama. Setelah itu, generasi kedua akan melanjutkan. Dan sampai kepada generasi ketiga, keempat, banyak kata-kata yang sudah hilang dan ditambah-tambahkan. Dulu di Indonesia ada iklan, satu orang cuci baju, lalu tetangganya tanya, kamu cuci baju kok bisa bersih? Lalu tetangga yang ditanya tadi menjawab, Suf, pakai jeruk nipis. Itu mereknya, Suf yang pakai jeruk nipis. Lalu tetangga kedua ditanya sama tetangga ketiga, dia pakai apa sih? Dia jelasin ke tetangga ketiga. Sampai tetangga ke-10, pakai apa? Suruh pakai jeruk nipis. Jadi cuci bajunya pakai jeruk nipis, itu jadi salah. Maka tradisi oral bahasa ini sangat bahaya. Tetapi Tuhan menjaga ada yang orisinil yang tidak boleh tidak ada.
Ditambah lagi nanti Tuhan yang akan merepeatnya, Tuhan yang akan mengulangnya. Maka muncul di periode berikutnya, yaitu semua tradisi oral atau bahasa sekarang dituliskan. Untuk bisa menulis, mesti menunggu teknologi tulisan sangat maju. Meskipun di kebudayaan China sudah menemukan alat-alat tulis dan kertas dan seterusnya, tetapi Musa tidak ada di daerah seperti itu, atau bangsa Israel atau PL tidak ada di lokasi China seperti itu. Maka di lokasi Israel, Mesir, dan yang lain-lain, yang paling dikenal adalah papirus itu. Maka mesti menunggu sampai manusia berkembang dengan kebudayaan, akhirnya mereka menemukan tulis di papirus sama tulis di kulit-kulit binatang. Tetapi kalau tulis kitab suci di kulit binatang, terlalu banyak binatang yang harus dibunuh. Lalu angkatnya terlalu berat, apalagi pindah-pindah, dan ini akan merepotkan. Lalu Tuhan mengizinkan penulisan di papirus. Itulah yang nanti kita akan lihat waktu kita di Mesir. Nah, akhirnya yang berbentuk bahasa dan lisan sekarang sudah dibukukan. Maka semua yang ngomong salah, generasi keberapa yang tafsir salah, dia sudah memegang buku penuntun. Itu yang disebut kitab suci nanti, yaitu tulisan. Maka tulisan-tulisan itu sangat penting untuk membungkam semua terjemahan atau tafsiran dari kata-kata yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu setelah kitab suci sudah jadi buku, orang juga plesetkan, itu cara bacanya. Ayat ini sebetulnya bicara A, nanti ditafsirkan jadi B, jadi C, jadi D, akhirnya rusaklah semua penafsiran. Nah, sekali lagi, Tuhan yang tadi menjaga tradisi bahasa, Tuhan sekarang menjaga tradisi tulisan. Sehingga Tuhan memunculkan orang-orang Yahudi yang sangat-sangat setia dan sangat-sangat teliti untuk menuliskan ulang. Sehingga tulisan perjanjian lama ada yang ditulis ulang dan terus akan ditulis, karena kalau cuma satu buah tidak bisa dipakai untuk banyak orang. Nah, itu Tuhan jaga lagi, tidak boleh kau tulis dengan kau rubah. Kalau tadi kau ngomong, kau bisa rubah, kau bisa tafsir. Sekarang kau tulis, senang tidak senang, kau tidak boleh rubah, harus persis sama. Nah, itulah nanti yang kita bisa lihat juga di Gua Qumran. Jadi Tuhan jaga lagi penulisan tidak boleh salah. Lalu penafsiran yang salah, nanti Tuhan dengan Roh Kudus mengiluminasikan orang-orang percaya untuk nanti mereka studi sangat dalam dan Tuhan kasih pengertian apa maksud ayat itu. Maka keluarlah nanti buku-buku tafsiran dan ajaran dan khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, lalu diberi penafsiran. Itu mulai di dalam zaman Ezra. Ezra membacakan kitab Taurat dan dia memberi penjelasan. Dan Ezra waktu dia khotbah, dia memakai mimbar. Jadi ada posisi yang dia harus pakai dan lebih tinggi dari umat. Di situ dia berdiri, bukan hanya baca, tetapi dia akan menafsirkan. Nah, di situ nanti pentingnya hamba-hamba Tuhan yang membaca lalu menafsirkan. Nah, orang-orang yang menafsirkan, dia harus dipakai oleh Tuhan, sehingga tidak boleh dia salah. Tetapi tafsiran-tafsiran bisa berkembang dan menjadi luas. Maka sampai hari ini kita melihat tafsiran terlalu banyak model. Oke? Nah, cara pertama Tuhan memakai bahasa. Cara kedua Tuhan memakai tulisan. Setelah seluruh kitab suci PL dan PP sudah jadi dan sudah berbentuk tulisan, sekarang bagaimanakah Tuhan menyisikan semua benda-benda, termasuk kota-kota, puing-puing yang disisikan, dikubur di dalam tanah, melalui gempa bumi kah, atau melalui banjir kah, sehingga ada di dasar laut dan seterusnya. Itu semua cara Tuhan kelak untuk membungkam semua orang yang berkata, ini kan tulisan manusia. Kota-kota yang disebut ini semua fiktif. Lokasi-lokasi yang dikunjungi Tuhan Yesus semua fiktif.
Maka dengan munculnya penemuan-penemuan arkeologi, itu membungkam semua ilmuwan dan orang-orang free thinker yang tidak percaya kitab suci. Mereka tidak bisa lagi nolak karena ada bukti historis, ada nama-nama yang terukir di dalam ukiran batu, nama-nama yang persis yang disebutkan di dalam Alkitab. Alkitab menyebutkan ada keturunan Enak, ada orang Het, dan tempat tinggal orang Het sudah pernah ditemukan dan sudah sangat lama. Dulu orang kira orang Het itu tidak ada. Lalu penduduk Kanaan yang raksasa itu semua tidak ada. Nah, sekarang penemuan arkeologi itu membungkam semua. Jadi Tuhan menyisikan puing-puing, ada yang di atas tanah dan di dalam tanah. Yang di atas tanah itu tidak terkubur dan terlihat, dan itu gampang ditemukan, dan itu menjadi catatan historis yang sangat-sangat penting. Lalu Tuhan juga menguburkan di dalam tanah, mengizinkan dikuburkan di dalam tanah untuk disiapkan kelak orang-orang sudah canggih ilmu, mereka menggali. Dan setelah menggali, mereka ada yang naikkan ke atas tanah, itulah yang dimasukkan ke dalam museum. Dan ada yang tidak dinaikkan di atas tanah, tapi dibuat jalan ke bawah, sehingga kita bisa melihat lokasi di bawah tanah seperti apa. Dan setelah dikorek-korek, Tuhan masih sisakan sangat banyak yang di dalam tanah dan di dalam lautan. Untuk mungkin nanti 100 tahun atau 1000 tahun kemudian, generasi mendatang menemukan kembali benda-benda itu. Jadi penemuan arkeologi tidak pernah akan berhenti dan terus ditemukan. Di Indonesia saja, di Kediri ditemukan ada terowongan-terowongan, ada bentuk kerajaan-kerajaan yang tersimpan dan sekarang baru terbongkar dan baru ditemukan. Jadi Tuhan memakai cara ketiga, yaitu melalui penemuan-penemuan arkeologi, sehingga kota-kota dan semua yang disebut itu semuanya terbukti ada. Lalu dengan adanya kitab suci, arkeolog mencari-cari tempat-tempat, tidak usah susah lagi. Kalau saya sekarang mau menggali satu tempat, saya tidak pakai patokan Alkitab, saya korek seluruh tanah sia-sia. Tetapi kalau saya baca Alkitab, Yesus berjalan dari kota ini ke kota ini, berarti ada kota itu di sekitar kota yang tadi Yesus tinggalkan. Misalnya kalau Yesus terbang, misalnya naik pesawat, berarti nggak usah gali di kiri kanan. Tapi kalau Yesus berjalan lalu ketemu satu kota, berarti kota itu pasti di sekitar situ. Maka di Israel masih banyak terjadi penggalian-penggalian dan penemuan-penemuan. Nah, itu cara Tuhan supaya setiap kita akhirnya tidak bisa lagi menyangkal dengan tulisan-tulisan yang ada, yang ditemukan baik di Gua Qumran, ukiran-ukiran, nama-nama kaisar, koin-koin yang dipakai zaman dulu, dan bahkan Tuhan sisakan tembok ratapan. Untuk apa? Untuk menyatakan benar ada yang disebut bait suci, dan orang Yahudi sangat mengagungkan bait suci. Sampai hari ini masih ada orang Yahudi di tembok ratapan. Jadi apa yang Alkitab saksikan itu benar adanya. Lalu setelah semua itu, nah Tuhan memakai para tour guide. Wah, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita yang dari kampungan-kampungan ini, dari Indonesia, yang tidak pernah tahu Magdala, tidak pernah tahu Gunung Hermon. Nah, mereka lah Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada kita. Dan apa yang mereka katakan, banyak yang tidak ada di buku, karena mereka penduduk asli, dan mungkin banyak orang dulu waktu menemukan, itu sudah dibukukan. Tapi penemuan-penemuan terbaru, mereka semua belum dibukukan. Maka kita bersyukur, kita ada tour guide, dan kita akan belajar banyak. Amin.